Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kepolisian telah mengamankan 4 orang narapidana yang diduga kuat menjadi dalang kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Palopo, Sulawesi Selatan. Polisi juga melakukan dialog dengan para narapidana yang terungkap bahwa para napi meminta beberapa tuntutan, diantaranya memperpanjang jam keluar sel para napi hingga jam 10 malam. Dalam kerusuhan yang berlangsung pada Sabtu pagi kemarin, polisi telah mengamankan 4 orang napi terkait kerusuhan di Lapas Palopo. 4 orang tersebut diduga kuat sebagai provokator kerusuhan hingga pelaku pembakaran lapas. 4 orang tersebut yakni RH, provokator yang menghasut napi untuk melakukan kerusuhan, U dan A, diduga kuat sebagai pelaku pembakaran, serta B, napi yang melakukan penganiayaan terhadap kalapas yang menjadi pemicu kerusuhan. Lapas kelas 2 Palopo ini sudah ditentukan 4 orang tersangka. Ya, yang pertama tadi RH, ini yang merupakan provokator. Yang kedua inisialnya B, ini pelaku penganiayaan kalapas. Kemudian U, ini pelaku pembakaran, dan inisial A juga pelaku pembakaran. Selain itu, polisi telah melakukan dialog dengan para napi. Dalam dialog tersebut terungkap bahwa para napi meminta beberapa tuntutan, diantaranya memperpanjang jam keluar sel para napi hingga jam 10 malam yang sebelumnya hanya mencapai jam 6 sore. Ternyata ada beberapa tuntutan dari napi, diantaranya meminta sesuai ketentuan kan LP itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore bisa dibuka sel-sel blok itu, sehingga para napi bisa di luar. Tetapi tuntutan mereka supaya penutupan itu tidak dilakukan jam 18 tetapi jam 20. Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Palopo, Sulawesi Selatan berawal saat Kalapas Sri Pamuji melakukan pengecekan lapas. Tiba-tiba napi B melakukan pemukulan terhadap Kalapas hingga mengalami luka di kepala. Tak lama kemudian RH melakukan provokasi terhadap napi lainnya hingga kerusuhan pun pecah hingga terjadi pembakaran. Dari Jakarta, Hendry Fajaryadi melaporkan. Densus 88 kembali melakukan penangkapan terduga teroris di Bekasi pada hari Rabu dan Minggu kemarin. Penangkapan terduga teroris ini merupakan pengembangan dari pemeriksaan tersangka teroris yang ditangkap di Lamongan. Penangkapan tersangka teroris berinisial A. Abidin di Kali Abang, Bekasi Utara pada Minggu sore kemarin merupakan pengembangan penyelidikan terhadap para tersangka teroris yang sebelumnya telah dilakukan. A alias Abidin merupakan tersangka teroris yang masih satu kelompok dengan RI alias Arkom, teroris yang juga tertangkap di Lamongan pada Minggu kemarin. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, kelompok mereka disinyalir terlibat aksi perampokan di sejumlah toko emas. Salah satunya perampokan toko emas di Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, keduanya juga turut mensuplai senjata api ke kelompok Fahri alias Agus yang sebelumnya sudah ditangkap hari Rabu, yang merupakan bagian dari kelompok Torik pelaku bom beji dan rencana peledakan Makobrimob di Brimob Kuitang. Mereka bagian kelompok dari Kodrat. Tersangka Kodrat sudah meninggal dunia dan keterlibatan berkaitan juga dengan berbagai aksi 365 atau perampokan atau PAI toko emas. Terakhir terkait dengan toko emas yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Di sana juga terkait dengan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan merupakan orang-orang yang juga diduga kuat ikut mensuplai dari senjata api. Saat ini kepolisian juga masih mengupayakan proses penyelidikan terhadap nama-nama yang masih beredar dan telah melakukan penahanan terhadap Abidin dan Arkom. Dari Jakarta, Hendry Fajaryadi melaporkan. Bis Biang Lala 44 jurusan Ciledug Senen yang bernomor polisi B7021 Senin pagi terbakar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Meski tidak ada korban jiwa, namun api yang muncul secara tiba-tiba membuat penumpang panik dan berhamburan keluar dari dalam bis.
Api yang berasal dari bagian belakang bus dengan cepat langsung menyambar badan bus Biang Lala nomor 44 yang bernomor polisi B7021IW. Dalam waktu singkat, seluruh badan bus ini langsung terbakar habis dan hanya menyisakan kerangkanya saja. Kebakaran yang terjadi tengah padatnya jalur lalu lintas langsung memicu kemacetan arah MH Tamrin menuju Monas. Menurut salah satu penumpang, Sunarto, para penumpang sempat mencium bau gas freon yang bocor yang disertai dengan kepulan asap. Takut terjadi sesuatu, para penumpang berhamburan keluar. Tak lama kemudian api langsung menyambar ke seluruh badan bus. Baru turun di Tosari, turun di sini nurunkan penumpang satu. Itu mulai tercium bau gas, tapi bukan bau bahan bakar. Terus saya bilang, ini bau apa sama sopirnya sama kenainya? Enggak Pak, itu mobil dari luar. Coba tengok dari kaca jendela luar. Terus, oh iya Pak, ada asap. Nah, sekarang kamu minggir dulu depan HI situ. Langsung matikan mesin, penumpang kita minta turun satu persatu lewat depan. Akhirnya sempat minggir. Api baru bisa dikuasai setelah 4 unit mobil dinas kebakaran tiba di lokasi. Kerangka bus yang telah terbakar dibawa pihak kepolisian ke Satuan Lantas Polda Metro Jaya. Tidak ada korban jiwa karena para penumpang keluar dari bus yang terbakar saat bus baru mengeluarkan asap. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, jadi tetaplah bersama kami.